Parade, parade, parade. Ais.
Demikianlah penampilan parade dari ke-17 peserta finalis Bujang Dara Gawai Kabupaten Sambas tahun 2026. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Kita akan bersama-sama menyaksikan satu persatu finalis Bujang Dara Gawai akan memperkenalkan diri mereka di depan panggung. Bagaimana menilai dari segi public speaking mereka satu persatu. Kita mulai. Finalis nomor 1 atas nama Lidwina Dea Vanessa dari Sanggar Seni Tari Dara Selako. Dari Sanggar Seni Tari Dara Selako Kaliau, bersekolah di SMA Negeri 1 Sajingan Besar. Terima kasih. Sumber daya manusia sebagai jalan untuk keluar dari kemiskinan. Melalui ajang ini, saya ingin menyuarakan kepada kaum muda bahwa pendidikan itu sangat penting. Saya melihat banyak sekali kaum muda tidak mementingkan pendidikan, melainkan hanya terpatok pada satu aspek, yaitu bekerja, sehingga jadi terbelakang terus-menerus. Saya berharap melalui karya ini, saya dapat menginspirasi kaum muda untuk bermimpi besar, tidak berpola pikir sempit, serta menjadikan pendidikan dan keterampilan sebagai kunci untuk mengubah nasib di tanah sendiri. Dari benang warisan kami merajut masa depan. Melestarikan budaya berarti bangun generasi. Dari karya ini kami menyalakan harapan masyarakat suku Dayak berdaya cerdas dan sejahtera di kampung halamannya sendiri. Terima kasih. Adil Catalino, Bacu Ramin Kesaruga, Basengat Kajubata. Harus. Dunia Diri Sabinu. Musik Pak. Kecauan burung di awan menandakan rahmat Tuhan mengalir sampai jauh membasahi hati.
peserta dengan nomor undi 2, Rika dari kontingen Karangan Subah. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basenga Kaju Bata. Selamat malam Dewan Juri yang saya hormati dan para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Generasi muda anti narkoba. Narkoba merupakan ancaman bagi kita sebagai generasi muda. Penggunaan narkoba juga bukan suatu hal solusi dari permasalahan. Tetapi menggunakan narkoba juga dapat mengganggu prestasi serta akademik dan masa muda yang cerah. Pada kesempatan malam ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menolak dan mengatakan tidak pada narkoba. Perkenalkan, nama saya Rika, umur 21 tahun, utusan dari Desa Madak, Karangan Subah. Sekian dari saya, terima kasih. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Berikutnya kita akan menyaksikan penampilan dari nomor urut 3 atas nama Sevena Desita Lora dari Semeriuk, Kabupaten Semeriuk, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Silakan.
Bacuramin Kasaruga, Basengat Kaju Bata. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat. Selamat malam pada hadirin yang hadir pada malam hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sepena Desinta Laura, umur 18 tahun, status saya seorang pelajar. Saya merupakan utusan dari Desa Madak Kecamatan Subah. Izinkan saya untuk berkampanye tentang bahaya seks bebas. Seks bebas merupakan perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah atau yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Salah satu bahaya utama dalam seks bebas yaitu seperti penyakit HIV atau AIDS. Untuk mencegah perilaku seksual ini dengan pendidikan seksual komprehensif, penguatan peran keluarga, serta event Pekan Gawai Hidayah ini berkesempatan untuk menyampaikan kampanye tentang bahaya seks bebas agar kita memiliki peran kesadaran moral sejak dini. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan untuk menyampaikan Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agar lebih baik kepada kita semua dan dampaknya terhadap kesehatan, terutama untuk suku Dayak. Mari berani katakan tidak pada seks bebas untuk mencegah generasi untuk anak muda generasi Dayak yang sehat dan bermartabat. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kaju Bata. Selanjutnya peserta dengan nomor undi 4, Diva Angela dari Madak Subah. Bacuramin Kasaruga, Basengat Kaju Bata. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat dan selamat malam para hadirin sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Angela, umur saya 18 tahun, status saya seorang pelajar dan saya merupakan utusan dari Desa Madak Kecamatan Subah. Izinkan saya berkampanye tentang anti bullying dan hentikan bullying. Saat ini banyak kita saksikan di sekolah-sekolah, di berita-berita dan di sosial media tentang pelaku bullying dan korban bullying.
serta angka korban bullying semakin meningkat. Bullying adalah tindakan yang berbahaya yang tidak hanya merusak mental, namun juga merusak kehidupan seseorang. Bullying atau perundungan bukanlah candaan atau hal sepele. Bahkan banyak dari korban bullying yang merasa tertekan, takut, kurang rasa percaya diri, bahkan trauma mendalam. Bahkan beberapa kasus tindakan bullying yang menyebabkan korbannya depresi hingga bunuh diri. Sebagai anak muda penerus generasi bangsa, terutama generasi suku Dayak, mulai hari ini kita ubah pola pikir kita. Kita sepakat, teman bukan untuk disakiti. Berani berbuat baik, bukan berani membuli. Dalam kesepakatan Pekan Gawai Dayak ini, saya ingin mengajak kita semua untuk hentikan tindakan bullying, mulai dari diri kita sendiri. Mari kita berkomitmen bersama untuk menghentikan bullying dimanapun, agar kita bisa menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan bebas dari bullying. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Basayat Kaju Bata. Berikutnya bersama-sama kita saksikan penampilan nomor UDI 5 atas nama Cornelius Alvin dari DAD Kecamatan Sambas. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Basayat Kaju Bata. Saya Cornelius Alvin Glasio, 18 tahun, mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung Pura, dalam anak Dayak Kecamatan Sambas. Dengan semangat muda yang membara, di sini saya akan membawakan kampanye saya yang mengusung tema eksistensi Gen Z sebagai pewaris budaya dan adat istiadat. Kami, Gen Z, bukanlah generasi yang melupakan akar, melainkan generasi yang membawa budaya menuju masa depan. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi
yang terus menggores keberadaan budaya lokal, terutama pada budaya Dayak. Hal ini menunjukkan pentingnya kita sebagai generasi muda untuk melestarikan dan menjaga budaya yang ada. Karena pada sejatinya, budaya itu bukan tentang hanya sekedar warisan nenek moyang semata, melainkan identitas, kehormatan, dan jiwa yang harus tetap hidup sebagai pegangan dan pedoman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peran kami selaku generasi muda ataupun Gen Z sebagai pewaris budaya dan adat istiadat sangatlah penting. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, kami dapat mempertahankan, membawa inovasi, sekaligus memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luas secara global, menjadi salah satu generasi muda yang mewarisi budaya Dayak dengan cara mengikuti Bujang dan Dara Gawai Dayak ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri saya sebagai Gen Z. Teknologi boleh berkembang, zaman boleh berubah, tetapi jati diri kita sebagai generasi muda masyarakat Dayak tidak boleh hilang. Mari menjadi Gen Z yang berwawasan luas tanpa kehilangan akar, maju tanpa melupakan asal, dan terus tunjukkan eksistensi kita sebagai pewaris budaya dan adat istiadat. Sebagai langkah awal saya menjadi finalis Bujang dan Dara Gawai Dayak ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk terus mewarisi budaya Dayak yang ada dengan satu langkah kecil yang sederhana, seperti meramaikan dan bahkan ikut serta dalam kegiatan Pekan Gawai Dayak ini, because I believe that every big change. Thank you. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kejubatan. Eca Lustfiani dari PAD Kecamatan Sambas.
kita ada tangan-tangan terampil para pengrajin dan pelaku UMKM Dayak yang menjaga identitas kita tetap hidup melalui karya mereka. Setiap anyaman, rasa kuliner, kilau manik, dan indahnya kain tenun merupakan warisan leluhur yang harus kita bawa ke masa depan. Contohnya, busana yang saat ini saya kenakan merupakan busana khas Dayak Iban yang terbuat dari kain tenun ikat tradisional dihiasi dengan manik dan perhiasan perak. Mari dukung ekonomi kreatif kita dengan bangga membeli dan menggunakan produk otentik khas Dayak. Local pride, Dayak forever. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Kicauan burung di awan menandakan rahmat Tuhan mengalir sampai jauh membasahi hatimu. Cubakah kami nantikan cahaya terang, doa dan santunan kami ucapkan kehadiranmu tinggi ke awan. Baik, untuk peserta nomor 70, kita lanjut ke peserta nomor 8 atas nama Hamisah Christine dari Pemuda Dayak Kabupaten Sambas.
Pasengat Kak Jubata. Bapak Kak Bayar Kak Taino. Membangun Kak Jubata. Pasengat Kak Saruga. Hamisa Kristi, 22 tahun, putusan dari Pemuda Daya Kabupaten Sambas. Selamat malam Dewan Juri, dan selamat malam pada hadirin yang hadir pada malam hari ini. Izinkan saya untuk berkampanye tentang kemiskinan dan tingkatkan SDM daya. Sebagai generasi muda daya, kita harus berani melihat bahwa kemiskinan dan ketertinggalan pendidikan adalah masalah besar di Kabupaten Sambas ini. Ironisnya, di tanah yang kaya akan alam ini, masih banyak sekali masyarakat berdama suku Dayak yang belum memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih layak. Sebagai generasi muda Dayak, kita harus berani dan kita harus berpendidikan. Kita harus bangkit. Kita harus mampu memiliki keterampilan, dan kita harus mampu bersaing di ranah nasional tanpa meninggalkan identitas budaya kita. Karena kekuatan suatu daerah bukan hanya dilihat dari sumber daya alamnya, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Mari bersama kita bangun Kabupaten Sambas menjadi kabupaten yang lebih adil, lebih maju, lebih memperhatikan masyarakat adat. Kita harus berani berdiri sejajar, dan kita harus berdaya saing di tingkat nasional. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata.
selanjutnya peserta dengan nomor undi 9 atas nama Eko Ricardo dari Pemuda Dayak Kabupaten Sambas. Adil Kak Calino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Bakat Baya Kak Taino, Mampaut Kak Jubata, Bajenjek Kak Saruga. Saya Eko Ricardo, 25 tahun, utusan dari Pemuda Dayak Kabupaten Sambas. Adapun pada malam hari ini saya akan membawakan tema kampanye yang berjudul peningkatan sumber daya manusia melalui masyarakat Dayak melalui pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Dayak melalui pendidikan merupakan suatu pilar krusial untuk membentuk generasi muda Dayak dan membentuk masyarakat Dayak terhindar dari marginalisasi ekonomi dan sosial yang terjadi pada saat ini. Kita tahu di sekarang pada saat ini juga pembangunan di daerah Kalimantan khususnya di ibu kota Nusantara sedang berkembang pesat, sedang digencar-gencarnya oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, tentunya sebagai generasi muda Dayak kita harus mampu untuk bersaing agar kita tidak menjadi penonton di tanah kita sendiri. Jadi, untuk itu pendidikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Dayak bukanlah lagi hal yang boleh kita tunda, namun sesuatu yang sangat penting. Dan juga pendidikan bukan hanya saja untuk mencetak sarjana, melainkan mampu melahirkan generasi muda Dayak yang berpikir kritis, membentuk pola pikir masyarakat, serta mampu menguasai teknologi digital dan juga ikut kritis dalam memperhatikan isu-isu yang terjadi di masyarakat Dayak khususnya. Tentu jika kita sudah mampu bersaing secara intelektual, mampu bersaing secara mindset ataupun pola pikir kita, maka kita sebagai generasi muda Dayak harus membangun tanah leluhur kita di Kalimantan ini. Ketika kita sudah mampu bersaing secara intelektual, tentunya kita juga ikut bagian untuk mensukseskan program pemerintah untuk menyosok Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Bapak Kat Baya Kak Taino, Mampaut Kak Jubata, Bajenjek Kak Saruga.
Berikutnya kita panggil peserta nomor undi 10 atas nama Febrina Valentina dari Sanggar Anggel Kadunu. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Sorga, Basengat Kak Jubata. Agut Kak Batu Ampar, Perampau Kak Tanggang, Bapama Kak Sangkaro. Semangat. Selamat malam semuanya. Yang terhormat para dewan juri, panitia, serta para hadirin pekan gawa yang saya cintai. Saya, Febrina Valentina, usia 21 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta di PT Rana Wastu Kencana. Saya, utusan dari Sanggar Anggel Kadunu. Busana yang saya kenakan pada malam hari ini berasal dari Daya Iban Kapuas Hulu. Adapun visi dan misi saya yaitu ingin menciptakan generasi muda yang aktif dan kreatif melalui pelestarian, pemanfaatan, dan perkembangan budaya di daerah kita masing-masing. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memasarkannya, yaitu dengan memanfaatkan rumah bentang dan kampung budaya untuk menjadi media pemasaran. Untuk itu, saya tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu, saya mengajak generasi muda, mari kita bersama-sama membangun, menciptakan kehidupan budaya di masa depan. Sekian dan terima kasih. Agut Kak Batu Ampar, Berempau Pitukah Tanggang, Bapama Kak Sangkaro. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Sarga, Basengat Kak Jubata.
dipanggil peserta dengan nomor undi 11, Korintus Junes dari Sanggar Asum Padagi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Sinuo diri Sabiduo, semangat. Yang terhormat Dewan Juri dan para hadirin yang hadir, perkenalkan saya Korintus Junes, 18 tahun, utusan dari Sanggar Asum Padagi, DAD Kecamatan Tebas. Eksistensi Genjet sebagai pewaris budaya dan adat istiadat. Sebagai generasi muda Dayak, kita bersatu untuk mempertahankan, memperjuangkan, dan mengembangkan melestarikan budaya. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Tua pernah berkata, yang tua mewariskan, yang muda melestarikan. Sekian dari saya, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Sinuo diri Sabinuo. Kami nantikan cahaya terang, doa dan santunan kami ucapkan, kehadiranmu tinggi ke awan. Berikutnya kami panggil nomor undi 13 atas nama Kasatrianus Gusti Randa dari Sanggar Lamut Palahan.
Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Kasatrianus Gustiranda, 18 tahun, mahasiswa satu university. Utusan dari Sanggar Lamut Malahan, Kecamatan Sajigang Besar. Selamat malam Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan kampanye dengan judul Cerita dalam Layar adalah sebuah advokasi yang berfokus pada kebudayaan dan promosi adat kita dan juga teknologi. Kita sekarang hidup di era 4.0 di mana teknologi sangat berkembang pesat dan informasi berkembang dengan cepat. Oleh sebab itu kita sebagai generasi muda wajib untuk beradaptasi dengan hal ini. Kita bisa mempromosikan budaya kita, kearifan lokal kita ke seluruh Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Dan juga saya mendorong kolaborasi di mana kita hidup di Kabupaten Sambas bukan cuma kita sendiri, tetapi kita beragam budaya. Oleh sebab itu kita harus bersama-sama untuk melestarikan budaya kita dan bersatu padu. Dan juga kita tidak lupa kita juga ada pemerintahan. Oleh sebab itu kita juga berkaca pada asta cita presiden dan wakil presiden kita. Poin keempat tentang pengembangan sumber daya manusia melalui teknologi, dan poin ke-8 tentang pelestarian budaya sebagai identitas lokal. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua agar kita dapat menjadi generasi muda yang di 2045 nanti akan menjadi Indonesia emas, dan kita bukan cuma menjadi penonton, tetapi kita menjadi penggerak dari Indonesia emas 2045. Karena kita daya, kita maju. Saya Kasatrianus Gustiranda, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Kicauan burung di awan menandakan rahmat Tuhan mengalir sampai jauh membasahi hatiku. Cubakah kami nantikan cahaya terang, doa dan santunan kami ucapkan, kehadiranmu tinggi ke awan. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 14, Oktaviana Sari dari komunitas Kampak Alo Sambas. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, tamu undangan dan hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Oktaviana Sari. Saya berusia 21 tahun. Saya berasal dari Sasak dan saya merupakan utusan dari komunitas Kampak Alo Sambas. Pada kesempatan hari ini, izinkan
kemajuan masyarakat. Yang mana kebudayaan ini merupakan suatu perwujudan dari kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu ciri yang dapat kita lihat dari kebudayaan itu ialah budaya memiliki unsur kepercayaan di dalamnya, yang mana kebudayaan ini merupakan suatu perwujudan dari tingkah laku manusia. Adapun contoh dari kebudayaan lokal yang dapat kita lihat dari daerah kita sendiri, yaitu yang pertama, upacara naik dango yang telah kita selenggarakan pada saat ini. Yang mana upacara naik dango merupakan salah satu ucapan rasa syukur atas panen padi bagi suku Dayak. Dan yang kedua, tradisi makan bersama atau biasa disebut dengan saprahan yang dibudayakan dan dibariskan oleh suku Melayu. Lalu, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pengembangan kebudayaan tersebut? Yang pertama, kita bisa ikut berpartisipasi dalam rangka pelestarian budaya dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya pada daerah kita sendiri tanpa merendahkan kebudayaan dari daerah lain. Itu saja penyampaian saya pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Ladakku jaya. Selanjutnya kita panggil nomor undi 15 atas nama Mikael dari Sanggar Mantagup Tiak Bahu. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Michael, 21 tahun, pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak, Sanggar Mantagup Tiak Bahu DAD Kecamatan Subang. Toleransi suku, agama, dan adat budaya perlu kita lestarikan. Pada Pekan Gawai Dayak Naik Dango hari ini kita lihat saudara-saudari kita yang berbeda etnis juga turut meramaikan.
Kita tahu Kalimantan Barat merupakan peringkat nomor 2 dengan kualitas toleransi tertinggi di Indonesia. Hal ini perlu kita lestarikan dan kita jaga. Mari kita semua terus jaga toleransi kita antara umat dan beragama. Hal ini sangat penting bagi kita kaum Buddha. Tidak hanya itu, kita juga menghindari isu perpecahan dan radikalisme. Sekian dari saya, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 16 atas nama Mersiana Suryani dari Sanggar Mantagut Tiak Bahu. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Saya Mersiana Suryani, umur saya 21 tahun, perwakilan dari Sanggar Mantagut Tiak Bahu, Desa Sungai Sapa. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai promosi UMKM Kesenian Khas Dayak. UMKM Kesenian Khas Dayak dapat dipromosikan melalui media sosial, partisipasi festival budaya, serta kolaborasi. Cara mengenalkan UMKM Kesenian Khas Dayak dapat melalui kolaborasi dengan pemerintah dan dinas-dinas setempat. Ikut tampil dalam event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat seperti yang diselenggarakan pada malam hari ini. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Kicauan burung di awan menandakan rahmat Tuhan mengalir sampai jauh membasahi hati. Jubatan kami nantikan cahaya terang, doa dan santunan kami ucapkan, kehadiranmu tinggi ke awan. Berikutnya kami panggil peserta nomor undi 17 atas nama Ferdelis dari Sanggar Angel Kadunu.
Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Dewan Juri, Panitia, serta seluruh rekan gawai Dayak yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ferdelis, umur saya 23 tahun. Saat ini saya bekerja di perusahaan swasta PMKS PT KSUP. Dan saya utusan dari Sanggar Angel Kaduduk, Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya Kabupaten Sambas ini merupakan wilayah yang banyak sekali mengandung kebudayaan dan juga tempat pariwisata. Maka daripada malam itu dan pada malam hari ini saya membawakan tema pariwisata dan kebudayaan. Yang kita tahu bahwa pariwisata adalah bahasa yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu pariwisata yaitu pari dan wisata, sedangkan kebudayaan adalah bahasa yang diambil dari kata budaya yang artinya berakal dan budi. Apabila kedua konsep ini digabung, maka lahirlah pariwisata budaya, yang dimana kegiatan pariwisata yang mengutamakan kebudayaan sebagai daya tarik utamanya. Maka pada malam hari ini saya berdiri di sini ingin mengajak seluruh saudara-saudari untuk bersatu melestarikan kebudayaan serta menjaga tempat pariwisata yang ada di sekitar kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Baik, selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 18 atas nama Francisca Romana dari Sanggar Lanjuang Gagah Desa Sungai Sapa. Umur saya 19 tahun. Saya utusan dari Sanggar Lanjuang Gagah. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membawakan kampanye tentang pentingnya peran penting pemuda dalam membangun sumber daya manusia. Seperti yang kita tahu, pada malam hari di Kabupaten Sambas ini kita lihat bahwa pendidikan semakin menurun karena banyaknya orang yang berpikir bahwa pendidikan itu
masih banyak yang tidak tahu bahwa pendidikan itu tidak penting. Jadi saya pada malam hari ini ingin membuka mata seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya pemuda Dayak yang ada di Kabupaten Sambas, untuk maju bersama untuk membuka pendidikan yang ada di Kabupaten Sambas. Pada malam hari ini juga saya ingin mengajak teman-teman semua yang hadir di sini untuk bersama mengingat bahwa pendidikan itu penting, tidak hanya dalam konteks sendiri, tetapi juga kita harus melihat sekitar kita bahwa pendidikan tidak hanya dalam konteks manual. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa era globalisasi ini, kita lihat bahwa kemajuan telah menjadi dasar dari berbagai pendidikan yang ada. Kita bisa memanfaatkan semuanya. Meskipun kita tahu masih banyak orang yang tidak mengenal apa itu pentingnya pendidikan. Jadi akhir kata, saya mengajak seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Sambas untuk bersama berjuang membangun budaya, membangun Kabupaten Sambas dengan penuh suka dan penuh duka. Mari kita akhir kata, saya akhiri dengan Adil Katalino Pacurami Tasaruga Pasengat Kacubata. Ya, jadi sudah kita saksikan sebanyak 16 peserta yang sudah tampil, di mana mereka sudah parade, kemudian mereka mengkampanyekan terkait dengan generasi muda berbudaya dan berkarya. Ya, kemudian juga mereka